dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang engkau kehendaki aku lakukan bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang terjadi dalam diri Bartimius, anak Timeus ini sungguh mungkin terjadi dalam diri kita. Kita mungkin tidak buta, tapi buta yang lain. Kita tidak melihat sesuatu, tapi melihat di balik orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Bartimius boleh dikatakan orang yang mandiri, orang yang tidak tergantung pada orang lain. Meskipun dalam keterbatasannya buta, ia tetap meminta-minta. Pada zaman itu memang orang pengemis, minta-minta, cacat, sakit itu banyak sekali. Nampaknya penjajahan Romawi tidak peduli akan hal ini. Orang-orang agama Yahudi hanya peduli kepada agamanya saja, tapi tidak peduli akan realitas sosial. Maka Bartimius tetap melakukan pekerjaannya, yaitu minta-minta. Dia sebetulnya kaya sebetulnya. Dari kekayaannya lalu miskin, lalu minta-minta. Terbukti ada jubah. Jubah itu pakaian orang kaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mumpung kita kaya, mumpung kita bisa, kita share kepada sesama kita. Kemandirian Bartimius ini ditunjukkan duduk di tepi jalan. Ia meminta-minta. Dia tidak tergantung kepada orang lain. Dia ingin agar bisa hidup dari dirinya sendiri, meskipun dengan meminta-minta. Ini seperti pengamen yang berdiri di tepi jalan, ngamen terus saja, nyanyi terus. Seperti mereka yang pantomim, berdiri di jalan sambil gini aja terus, supaya ada orang iba lalu memberi. Begitu seterusnya.
Ini orang-orang yang sangat kita kagumi. Daripada kita duduk di rumah lalu jaga makanan dari anak-anak, istri, suami, lalu tidak melakukan apa-apa, hanya jaga rumah saja. Jaga rumah juga menjaga tetap, tidak bersih-bersih rumah, tidak ngepel, tidak cuci-cuci, hanya jogo, tidak mau dia bekerja. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kemandirian semacam ini perlu kita miliki. Kita juga harus setia untuk kemandirian ini. Ke gereja sendiri, pulang sendiri, tidak diantar, kemandirian, sekolah sendiri, berangkat sendiri, cuci muka, semua sendiri. Tidak tergantung kepada orang lain. Mumpung sekali lagi saya katakan, mumpung masih diberi Tuhan kemampuan-kemampuan, kita harus memanfaatkan kemampuan-kemampuan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita yang jangkep ini, lengkap, normal ini, lebih mandiri daripada Bartimeus tadi. Kita tidak perlu bermalas-malasan, kita harus mandiri seperti Bartimeus ini. Yang kedua, dia memanfaatkan peluang emas ini. Ketika Yesus lewat, pasti orang-orang berteriak-teriak, pasti orang-orang rame. Lalu dia tanya, siapa itu? Siapa itu? Apa yang terjadi di sini? Itu Yesus dari Nazaret. Tanya kepada siapa saja, tidak peduli. Yesus dari Nazaret. Wah, ini kesempatan, peluang. Kapan lagi bertemu dengan Yesus? Kalau 2 tahun, 5 tahun belum tentu ketemu. Ini peluang emas. Oleh karena itu dia berteriak. Dia berusaha sekuat tenaga untuk nyampe sasarannya, teriak dengan keras. Orang buta mau buat apa? Hanya kemampuannya berteriak. Dimanfaatkan kemampuan itu, dimanfaatkan peluang itu. Kita mempunyai banyak peluang, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Banyak peluang. Lalu dia teriak dan didengar oleh Yesus. Tuhan pasti mendengar teriakan-teriakan masyarakat, teriakan-teriakan kita yang memohon kepadanya. Ada halangan, tidak peduli, halangan semakin kencang. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Makin kencang. Kalau ada halangan, jangan mundur. Jangan mundur. Lebih keras maju. Tidak perlu ditabrak. Ya, bagaimana yang keras itu lunak-lunak lalu jalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita diterjang saja. Tidak perlu. Harus pandai-pandai. Kita di zaman sekarang harus pandai-pandai. Kalau nabrak, wah ini tembok, kita pasti runtuh. Harus pelan-pelan, pelan-pelan. Oh ini halangan ini halangan saya, ini halangan. Harus pelan-pelan. Akhirnya pun sampai. Yang penting sampai. Halangan selalu ada untuk setiap orang yang ingin berbuat baik. Tidak pernah tidak ada halangan. Ini yang harus kita ingat. Jangan hanya mengira bahwa lancar-lancar saja. Tidak, pasti ada halangan. Tapi kita tidak mundur dengan halangan itu. Mereka yang mempunyai jiwa semacam ini, itu adalah jiwa yang sukses
dalam hidup kita, bisa menerjang semacam sukses dalam hidup kita. Orang sukses itu orang yang bisa mengatasi halangan-halangan, bukan orang yang lancar-lancar saja sampai, bukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, akhirnya dia, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Jawaban Yesus ini sungguh-sungguh adem ayem dalam diri Bartimeus semacam ini. Adem rasanya. Dia tidak disembuhkan dengan melek mata, dia ucek-ucek ngidu di tanah, diulek-ulek tanah, ditemplek gini. Bukan. Dia cukup bersabda, karena ini adalah Allah. Allah yang bersabda, maka dia sembuh seperti sedia kala. Bagaimana tidak bisa dimengerti? Hal seperti itu tidak bisa dimengerti. Orang yang buta dimelekkan matanya dan menjadi sembuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di masyarakat semacam ini harus mandiri. Apapun harus terbiasa untuk mandiri. Anak-anak sejak kecil kita latih untuk mandiri. Di sini tempatnya sepatu, di sini tempatnya buku, di sini tas, di sini ini pakaiannya untuk besok, ini pakaian. Harus mandiri. Lalu anak-anak mengambil itu dan mengenakannya. Anak-anak tidak dilatih untuk macam-macam. Untuk itu saja. Untuk pendidikan, untuk sekolah. Kalau mau untuk yang lain-lain, nyapu, nyuci piring, yang kecil-kecil piring-piring sekarang kan berangkat dari seng atau tidak dari beling-beling, itu nanti pecah, bingung gitu. Dari seng, dari yang ya itu dilatih semacam itu. Bangun dengan tepat waktu, begitu saja. Dan memanfaatkan peluang. Ini peluang. Meskipun tipis di dunia pandemi seperti ini harus peluang. Kita anggap ini peluang. Kita bisa belajar, kita bisa mengaturkan pelajaran-pelajaran itu dengan baik. Sebaik masa pandemi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu bermalas-malasan. Yang penting bahwa kita hidup dengan obah mamah. Barang siapa mau bergerak terus, pasti dapat sesuatu yang diidam-idamkan. Tidak pernah Tuhan diam. Tuhan selalu memberi dan memberi. Bacaan pertama tadi, memberi. Katakanlah, kabarkanlah, Tuhan Allah menyelamatkan engkau, sisa-sisa Israel. Wartakan, Allah selalu seperti itu. Tidak pernah dia diam. Allah tidak tidur. Allah tidak nganggur. Allah bekerja terus siang malam. Tidak pernah berhenti mendengarkan kita, keluhan-keluhan kita, dan memohon kepada Allah. Apa yang kita mohonkan sering ini tidak dilakukan. Mari Bapak Ibu, peluang-peluang ini kita haturkan kepada Tuhan agar kita bisa memberi kekuasaan kepada Tuhan untuk bekerja, untuk melayani diri kita, dan kita terus melayani Tuhan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bangkit berdiri mengaturkan aku percaya